Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare, jek penak jaman kuto. Kali ini Simbah ingin meneruskan bahasan yang sebelumnya, yaitu tentang buku kisah Tanah Jawa Jagat Lelembut yang ditulis oleh @kisah Tanah Jawa dan Dapur Cerita. Kali ini Simbah akan bercerita tentang akar muasal Jawa. Masyarakat Jawa sejak zaman dahulu dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan spiritual. Pada dasarnya, masyarakat Jawa bisa dibilang selalu dalam pencariannya terhadap suatu kebenaran sejati. Sebuah hakikat hidup yang biasa ditebus dengan laku prihatin untuk mencari sebuah kesejatian yang dinamakan kaweruh. Jadi, kurang tepat rasanya jika orang kemudian beranggapan bahwa tujuan mencari kesejatian hidup itu kemudian dikaitkan dengan kemauan berinteraksi dengan sosok-sosok gaib yang tak kasat mata atau yang disebut dengan lelembut. Padahal tujuan utama dari mencari kaweruh sendiri adalah untuk mencari keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ibarat seseorang yang berpergian jauh, tentunya akan lebih aman dan nyaman jika dibekali dengan sebuah peta. Kaweruh diibaratkan seperti sebuah peta yang akan menuntun manusia mencapai tujuannya dengan selamat. Namun, kedekatan masyarakat Jawa dengan dunia spiritual dan alam lelembut menurut kami memang tidak akan pernah lepas dari asal-usul orang Jawa itu sendiri. Seperti yang pernah dituliskan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito dalam serat Paramoyoga, yang konon katanya serat tersebut saduran dari serat Kandayasa Dipura I. Serat Paramayoga atau yang bermakna puncak meditasi dan puncak perenungan menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 20 pasang anak kembar dampit atau laki-laki dan perempuan yang lahir kembar, dan 2 anak lagi yang tidak lahir kembar, yaitu Syed atau Nabi Sis dan Siti Hanun. Nabi Sis sendiri memiliki kemiripan dengan wajah Nabi Adam dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kebijaksanaan terhebat sepanjang masa. Bisa dibilang Nabi Sis adalah makrifat pertama yang ada di bumi. Selama hidupnya, beliau isi hanya dengan beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Nabi Sis oleh masyarakat Jawa disebut dengan nama Sang Hyang Sita, yang kemudian mendapatkan istri seorang bidadari bernama Dewi Mulat. Ketika pernikahan itu, di belahan semesta yang lain ada seorang iblis yang sudah lama mengetahui bahwa kelak di kemudian hari akan ada keturunan Nabi Sis yang berhak berkuasa atas seluruh saudara-saudaranya. Iblis yang bernama Malaikat Azazil kemudian berupaya menurunkan darahnya kepada anak keturunan Nabi Sis. Malaikat Azazil kemudian bersiasat. Salah seorang anaknya yang bernama Dewi Blajah diubah sedemikian rupa agar semirip mungkin dengan Dewi Mulat untuk menggantikannya menjadi istri Nabi Sis. Sedangkan Dewi Mulat yang asli kemudian disembunyikan. Setelah Azazil mengetahui bahwa benih Nabi Sis telah berada di rahim Dewi Blajah, cepat-cepat Dewi Blajah dibawa pulang dan Dewi Mulat yang asli dimunculkan kembali. Selang beberapa waktu, Dewi Mulat melahirkan anak kembar yang saat matahari terbit. Yang satu berwujud bayi laki-laki dan yang satunya lagi berwujud cahaya atau nur. Pada waktu yang sama,
Dewi Dlajah juga melahirkan tepat saat matahari tenggelam. Yang dilahirkannya juga berwujud cahaya yang memancar laksana embun pagi di daun talas. Azazil yang masih berambisi kemudian membawa anak Dewi Dlajah kepada anak Nabi Sis dan Dewi Mulat yang berwujud cahaya untuk dipersatukan. Kedua wujud tersebut kemudian berubah menjadi bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya. Kakek bayi itu yakni Nabi Adam atau yang disebut dengan Hyang Adama, yang tahu cerita itu lalu memberi nama Anwas kepada cucunya yang berwujud bayi laki-laki dari Dewi Mulat, dan Anwar kepada cucunya yang berwujud cahaya yang merupakan persatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Dewi Dlajah. Nabi Adam kemudian membiarkan Azazil membawa kembali Anwar kepada Dewi Dlajah. Seiring waktu berjalan, ketika Syahid Anwar telah dewasa, dia bertanya kepada ibunya tentang siapa keberadaan ayahnya. Diberitahulah bahwa dia merupakan keturunan Nabi Sis. Syahid Anwar yang tergerak kemudian berpamitan kepada Dewi Dlajah dan Azazil untuk mencari keberadaan sang ayah. Sampai akhirnya perjumpaan dengan Nabi Sis, terkejutlah sang ayah. Semula Nabi Sis bersikeras tidak mau mengakui keberadaan sang anak, tapi setelah mendapatkan petunjuk mengenai asal-usul Syahid Anwar, barulah Nabi Sis mau menerima kenyataan tersebut. Syahid Anwas dan Syahid Anwar kemudian besar dalam asuhan sang kakek, yakni Nabi Adam. Sesaat setelah Syahid Anwas dan Syahid Anwar, Nabi Adam pun mulai paham bila Syahid Anwas kelak akan melahirkan keturunan yang mempertahankan ajaran agama. Sedangkan Syahid Anwar kebalikannya, kelak akan melahirkan keturunan yang menghancurkan ajaran agama. Dalam asuhan Nabi Adam, Syahid Anwar melanggar suatu pantangan, yaitu meminum air kehidupan yang membuatnya abadi. Mengetahui itu, Nabi Adam marah besar dan mengusir Syahid Anwar. Syahid Anwar sangat kecewa dengan perlakuan sang kakek. Dia pun melanjutkan hidupnya dengan pergi berkelana. Di tengah perjalanan, dirinya bertemu dengan malaikat Harut dan Marut yang saat ini digantung hingga akhir zaman akibat kesalahan mereka, serta beberapa anak Nabi Adam lainnya. Syahid Anwar diajari ilmu melihat masa depan atau semacam ilmu laduni dan berbagai ilmu hebat lainnya. Setelahnya, Syahid Anwar melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pulau kecil di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa yang bernama Lemah Dewani. Disitulah Syahid Anwar melakukan tapa brata dengan cara melihat matahari dari mulai terbit hingga tenggelam. Terus menerus seperti itu selama 7 tahun lamanya, hingga tanpa disadari daya linueh atau kelebihan Syahid Anwar menjadi hebat. Bukan hanya satu ilmu, melainkan banyak ilmu dikuasainya dengan sempurna. Mulai dari kemampuan untuk menghilang, ilmu pangiwo, ilmu patraping panitisan atau ilmu menitis, ya biasa disebut dengan reinkarnasi, ilmu manjing suruping pejah, atau ilmu sesahidan, atau semedi hingga mencapai mati sajroning urip. Mati sajroning urip ini menarik untuk dibahas ya, karena dia merupakan bagian dari ilmu asangkan paraning dumadi. Simbah juga ingin membahas ilmu tersebut kapan-kapan kalau ada kesempatan. Ya, doakan Simbah panjang umur dan memiliki kesempatan untuk membahas ilmu tersebut. Ilmu ini menarik ya. Di ilmu mati sajroning urip. Kita lanjut. Dan ilmu cakra penggilingan atau ilmu menguasai perjalanan waktu, termasuk ilmu jangka atau ngerti sakdurunge winarah
atau mengetahui tanda-tanda kejadian yang akan datang. Selama pengembaraannya di Lemah Dewani, Syahid Anwar juga banyak memenangkan pertarungan dengan para jin yang kemudian membuat mereka pada akhirnya tunduk di bawah perintahnya. Mendengar kehebatan Syahid Anwar, lama-lama banyak kaum jin yang memilih mengabdi kepadanya. Kabar tersebut terus menyebar dan dirasa sangat mengganggu telinga Prabu Nuradi selaku raja para jin yang menguasai Lemah Dewani. Prabu Nuradi lantas menantang Syahid Anwar untuk bertarung. Dan bisa ditebak, dalam pertarungan itu Prabu Nuradi kalah dan harus tunduk juga pada kekuasaan Syahid Anwar. Prabu Nuradi kemudian lebih memilih turun tahta, lalu mengangkat Syahid Anwar menjadi raja pada para jin dan menyerahkan putrinya untuk dijadikan istri. Ketika menjadi raja jin, Syahid Anwar mendapatkan gelar Prabu Nurasa. Prabu Nurasa yang telah memiliki kehidupan abadi, kemudian memilih tinggal di tempat tinggi dan meminta izin kepada Tuhan untuk mengangkat dirinya sebagai danyang atau penguasa bumi. Dan kemudian Tuhan pun mengabulkannya. Lemah Dewani kemudian diubah namanya menjadi Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Kembali lagi ke cerita pewayangan, Prabu Nurasa kemudian banyak melahirkan keturunan yang menjadi para dewa, mulai dari Janggan Semarasanta atau Semar, sampai akhirnya turun ke raja-raja di Tanah Jawi dan masyarakat Jawa. Mengingat kembali Syahid Anwas yang diasuh oleh kakeknya yaitu Nabi Adam, juga melahirkan keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia hebat terpilih. Dan dikarenakan keturunan Syahid Anwar juga mendapatkan berkah dari doa Nabi Adam, tidak sedikit pula yang melahirkan bangsa-bangsa besar, terutama di Jawa. Dalam perjalanan waktu yang panjang, juga terjadi perkawinan silang antara keturunan Syahid Anwar dan Syahid Anwas. Hasilnya, tidak sedikit keturunan Syahid Anwas yang kemudian mengikuti jejak pemikiran sesat Syahid Anwar. Sebaliknya, tidak sedikit pula keturunan Syahid Anwar yang kembali pada ajaran nenek moyang mereka dan menganut agama yang diajarkan Nabi Adam serta leluhur mereka, yakni Nabi Sis. Pada masa berikutnya, keturunan ke-8 Nabi Sis yang bernama Semarasanta atau Semar kemudian menyebarluaskan ajaran di Jawa yang oleh masyarakat Jawa kemudian disebut dengan ajaran Kapitayan yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa yang disebut dengan Sang Hyang Taya. Dia adalah segala sumber kejadian yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Bahkan tidak bisa dibandingkan ataupun disandingkan dengan segala sesuatu. Karena dia adalah hampa atau dalam bahasa Jawa kuno bermakna toyo atau taya atau suwung. Kekuasaannya tiada batas karena dia tidak berawal dan tiada pernah berakhir. Jauh sebelum ada agama-agama yang kita kenal hari ini, ajaran Kapitayan telah mengajarkan bagaimana manusia seharusnya patuh dan setia menjalankan perintah Sang Hyang Taya seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam, Nabi Sis, dan yang kemudian diteruskan oleh Danyang Semarasanta atau Semar, yang sejatinya juga memiliki darah Azazil atau iblis. Yang menyembah Sang Hyang Taya atau Tuhan yang Maha Kuasa, maka akan dianugerahi kekuatan yang bersifat gaib. Mereka juga tidak lupa ada darah Azazil yang merupakan raja jin dari garis keturunan Syahid Anwar di aliran darah masyarakat Jawa. Sehingga dalam ajaran Kapitayan, manusia wajib melakukan tirakat berupa menahan segala bentuk nafsu untuk mengendapkan sifat iblis
dan memunculkan sifat bijaksana dari Nabi Sis. Di sisi lain, masyarakat Jawa menghargai bangsa lelembut karena mereka menyadari bahwa bangsa lelembut sebenarnya merupakan saudara mereka sendiri. Begitu juga sebaliknya bangsa lelembut kepada manusia. Mereka saling hidup rukun, hidup berdampingan di bumi ciptaan Sang Yang Taya. Sekali lagi, hanya untuk saling menghormati tanpa menyembah atau bahkan memuja. Mbak Wira setuju, ya, Simbah setuju dengan kalimat pamungkas dari yang dituliskan oleh buku ini bahwa tirakat itu tujuannya menahan segala bentuk nafsu untuk mengendapkan sifat iblis dan memunculkan sifat bijaksana. Semakin manusia itu ditempa dengan tirakat, maka dia akan semakin baik dalam mengontrol nafsu-nafsu yang ada pada dirinya. Kita lanjut. Mayoritas orang Jawa pasti sangat familiar dengan tokoh yang bernama Semar. Dalam dunia pewayangan, Semar merupakan pimpinan rombongan Punokawan yang sering muncul untuk meredakan situasi yang sedang dilanda goro-goro atau kegaduhan. Tokoh Semar sekaligus dikisahkan sebagai pengasuh dan penasihat para kesatria dalam sebuah pertunjukan wayang. Sepintas tugas mereka hanya sebatas melucu. Namun jika dilihat lebih dalam, Punokawan sebenarnya memiliki peran dan makna yang cukup penting. Secara filosofis, kemunculan mereka yang identik kocak dan penuh komedi sebenarnya merupakan sebuah pesan yang hendak disampaikan oleh sang dalang dalam sebuah kisah yang sedang ditampilkan. Banyak orang beranggapan bahwa Punokawan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, memiliki makna, yaitu sebarkan kebaikan, jauhi kejahatan. Semar dipercaya berasal dari kata shimar atau sebarkan. Petruk berasal dari kata fatruki atau kebaikan. Gareng berasal dari kata hairan atau jauhi, sedangkan Bagong berasal dari kata bago atau kejelekan. Sosok Semar dianggap sebagai ciptaan asli karya pujangga Jawa, karena sosok ini tidak pernah ada dalam sastra pujangga India. Banyak pengamat budaya mengatakan bahwa Semar dan anak-anaknya yang terdiri dari Gareng, Petruk, dan Bagong adalah tokoh ciptaan Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga dalam upaya menyebarkan agama Islam. Pada masa itu, pendekatan secara budaya dirasa sangat diperlukan. Ibarat masyarakat Jawa tidak akan mempan jika hanya diiming-imingi dengan janji-janji akan masuk surga. Belum lagi kondisi masyarakat Jawa saat itu mayoritas sudah memiliki ajaran sendiri yang bernama Kapitayan, yaitu sebuah ajaran untuk percaya pada Sang Yang Taya atau percaya kepada satu Tuhan atau yang disebut dengan monoteisme. Bukannya ajaran animisme dan dinamisme yang banyak disebutkan dalam buku-buku sejarah umum. Sosok Semar perlahan menjadi sangat samar ketika banyak pihak mencoba menerjemahkan dengan versinya masing-masing. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Semar adalah lelembut tertua yang ada di Pulau Jawa. Pernyataan tersebut membuat kami tergelitik untuk menelusurinya. Puncaknya semakin menjadi ketika suatu hari kami mengunjungi situs megalitikum di salah satu gunung di Jawa Timur yang dipercaya sebagai petilasan Eyang Semar. Menarik sekali ya, sejarah akar muasal Jawa. Semoga bermanfaat, ambil pesan-pesan yang positif dan tinggalkan pesan-pesan yang negatif. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di lain kesempatan.